berat membayangkan orang bakal kena azab kubur, berat membayangkan orang bakal kena azab neraka, sehingga Rasulullah itu mengeluarkan segala dayanya agar orang dapat hidayah, agar orang bisa selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita tiap hari ingat Palestina, benar? Tidak cukup bagi kita untuk sibuk doa. Kalau bisa tiap sujud tambahkan doa untuk saudara kita di Palestina. At-Taubah surah ke-9 ayat 128 dan 129. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan, pemilik arsy singgasana yang agung. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat rasanya, terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan amat berbelas kasihan, lagi penyayang terhadap orang yang beriman. Ini Rasulullah itu begitu dalam empatinya. Jadi terasa beratnya penderitaan orang oleh beliau, yang lapar, yang haus, yang miskin, yang sakit, yang penderitaan. Berat membayangkan orang bakal kena azab kubur, berat membayangkan orang bakal kena azab neraka, sehingga Rasulullah itu mengeluarkan segala dayanya agar orang dapat hidayah, agar orang bisa selamat. Dulu yang Islam cuma satu, hadirin, Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah mengerahkan segala dayanya. Kenapa? Karena Rasul tidak mau orang menderita. Nah, sekarang kita bisa mengamalkan ini. Seberapa dalam beratnya hati kita memikirkan penderitaan saudara kita, atau cuek saja? Harusnya mendengar saudara kita kehausan ketika minum tuh, ya Allah, alhamdulillah saya Engkau beri minum, ya Allah mudahkan saudara kami mendapatkan air minum, Engkau maha kuasa. Keluar doa itu karena empati, hadirin. Pas makan enak, aduh ya Allah saya makan segini enaknya, ya Rob, saudara-saudaraku di sana sedang kelaparan, sulit, bukakan rezekimu. Bicara saja, Allah pasti mendengar doa kita. Ketika mau tidur, kita berteduh, enak di kamar, kasur empuk, ada selimut, ya Allah, saudara-saudara kami tidak punya tempat berteduh, kedinginan, ya Allah tolong. Sebut saja doa itu, Allah mendengarkan tiap doa kita. Insya Allah jadi kebaikan bagi kita. Kan doa yang rahasia itu diaminkan malaikat, dan Allah dan malaikat mendoakan yang sama kepada kita. Jadi hikmah selanjutnya, kita jadi bisa mengasah hati kita. Gak apa-apa lihat yang membuat, tapi jangan sampai kita hanya ngomong kasihan, sedih, tapi tidak keluar doanya. Karena kan Rasulullah tuh selain merasakan berat, juga action. Nah, actionnya itu bil mu'minina raufur rahim. Keluarkan, hadirin. Dengar ya, sedekah itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, bukan cuma sekali, tapi berkesinambungan. Jadi bukan kemarin sudah sedekah, pekan lalu saya sudah nyumbang ke Palestina, padahal Allah ngasih lagi rezeki, nyumbang lagi terus aja.
Jadi ahli sedekah tuh bukan sekali sedekahnya tuh, tapi mengalir, berkesinambungan. Nah ini jadi buat kita. Lalu apalagi hikmahnya buat kita? Kita jadi ikut serta dalam perjuangan Palestina. Apakah dengan melihatkan benderanya, dengan terus menyebut-nyebutkannya, menjelaskan duduk perkaranya, ini penjajahan, ini perjuangan orang yang dirampas untuk merdeka, sebagaimana kita pernah merasakan negeri kita, dan kalaupun itu terjadi pada kita, kita akan melakukan yang sama. Gembar-gemborkan terus, ini termasuk kita jadi ikut berjuang untuk pembebasan Masjidil Aqsa yang sebelumnya kita nggak kepikir untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Benar atau benar? Lihat Shell ini, lumayan nih, saya merasa bukan lebih keren hadirin ya, lebih puguh gitu, ada keterlibatan. Seluruh umat Islam sedunia sekarang ambil bagian, benar? Ini hikmah bagi kita. Jadi kalau saudara tidak kebagian berjuang, rugi. Kesempatan ini belum tentu ada lagi. Mungkin kita keburu mati, ya. Konsisten kita. Apa saja yang bisa kita lakukan. Dan ini tidak melanggar apapun. Karena perintah agama. Baitul Maqdis itu bagian dari keimanan kita, itu kota suci ketiga. Nah, sekarang kita ambil bagian berhari-hari. Ini hikmahnya. Bagus tidak ada? Yang tadinya pelit-pelit, berapa banyak celengan yang dibuka oleh anak-anak. Ada yang ngelelang motor, ada yang ngelelang sepeda juga. Ya sudahlah, besok saya lelang sepeda. Daripada kita nggak ikut ambil bagian. Masya Allah, doa keluarkan, harta keluarkan, informasi kita sebarkan, logo-logo, banner-banner tampakkan. Ini kesempatan. Dari segi pemerintah kita jelas, undang-undang di Indonesia memang berpihak kepada Palestina. Kita tidak berpihak kepada penjajah. Tidak ada yang dilanggar. Jangan ragu-ragu hadirin, ini kesempatan kita. Kita tidak berpihak kepada kebatilan. Ini hak, baik secara agama maupun secara negara. Enak bukan? Maksudnya enak, kita punya kesempatan terlibat dalam membebaskan Masjidil Aqsa dengan cara yang mampu kita lakukan.